Halo semuanya, perkenalkan nama aku Sakira Hairunisa dengan NIM 12380303142. Nah, di video kali ini aku mau jelasin sedikit tentang sosiologi ekonomi, khususnya tentang hubungan negara dengan ekonomi. Aku akan mereview salah satu artikel yang berjudul Perspektif dan Peran Sosiologi Ekonomi dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat, yang ditulis oleh Ketut Gede Mudiarta, yang membahas bahwa ekonomi itu sebenarnya nggak bisa dipisahkan dari kehidupan sosial masyarakat. Kalau ngomongin ekonomi, biasanya yang kepikiran itu pasti uang, jual beli, pasar, untung rugi, pekerjaan, atau bisnis. Tapi dalam sosiologi ekonomi, kita diajak buat melihat ekonomi itu lebih luas. Jadi ekonomi itu bukan cuma soal angka dan uang, tapi juga soal orang-orangnya, aturan yang dipakai, hubungan antar masyarakat, dan juga peran negaranya. Nah, dalam artikel ini, dijelaskan bahwa kegiatan ekonomi itu selalu berkaitan dengan kehidupan sosial. Contohnya gini, orang belanja bukan cuma karena butuh barang, tapi juga karena pengaruh lingkungan, budaya, kebiasaan, dan keadaan masyarakat. Begitu juga orang bekerja, berdagang, membuka usaha, atau mencari penghasilan. Semua itu pasti dipengaruhi oleh keadaan sosial di sekitarnya. Lalu, di mana peran negara? Di artikel itu dijelaskan kalau negara punya peran penting dalam kehidupan ekonomi. Negara itu bukan cuma diam dan melihat ekonomi berjalan sendiri. Negara ikut mengatur, membuat aturan, memberi kebijakan, dan menjaga supaya kegiatan ekonomi bisa berjalan dengan lebih adil. Misalnya, negara membuat aturan tentang pajak, harga, bantuan sosial, upah minimum, lapangan kerja, pendidikan, dan pembangunan. Semua itu berhubungan langsung dengan ekonomi masyarakat. Jadi dari sini kita bisa paham kalau hubungan negara dengan ekonomi itu sangat dekat. Ekonomi masyarakat bisa berkembang atau justru bermasalah, salah satunya tergantung dari bagaimana negara menjalankan perannya. Kalau dijelaskan dengan sederhana ya, negara itu seperti pengatur jalannya permainan. Masyarakat dan pelaku usaha memang ikut bermain, tapi negara yang bikin aturan, supaya permainan itu nggak kacau. Karena kalau ekonomi dibiarkan jalan sendiri tanpa aturan, bisa aja yang kuat itu makin kuat, yang kaya makin kaya, dan yang lemah makin tertinggal. Disitulah negara dibutuhkan supaya ada keseimbangan. Dalam artikel ini juga dibahas, tujuan ekonomi itu seharusnya bukan cuma mengejar pertumbuhan, tapi juga kesejahteraan masyarakat. Jadi bukan cuma soal ekonomi naik atau angka besar, tapi yang lebih penting adalah apakah rakyat bisa merasakan hasilnya, apakah lapangan kerja bertambah, apakah kebutuhan hidup makin mudah dipenuhi, dan apakah kesenjangan antara orang kaya dan miskin bisa dikurangi. Nah, pertanyaan tadi itu penting banget karena kadang sebuah negara itu kelihatan maju secara ekonomi, tapi ternyata masih banyak rakyat yang hidup susah. Sosiologi ekonomi itu mengingatkan kita bahwa ekonomi harus dilihat dari dampaknya ke masyarakat, bukan cuma dari angka. Dalam artikel ini juga menekankan bahwa negara idealnya tuh hadir untuk membantu masyarakat. Contohnya lewat pembangunan, penyediaan fasilitas umum, pendidikan, kesehatan, bantuan untuk kelompok kecil, dan dukungan terhadap usaha masyarakat. Jadi negara itu bukan hanya mengurus kantor atau birokrasi, tapi juga harus memastikan ekonomi itu bisa dipakai untuk kepentingan bersama. Selain itu, artikel ini juga menjelaskan bahwa dalam ekonomi, masyarakat itu nggak bisa dilepas begitu saja. Hubungan antar orang, rasa saling percaya, kerjasama, dan kebiasaan di masyarakat itu juga berpengaruh besar. Contohnya koperasi. Koperasi bisa berjalan kalau ada kerjasama dan rasa percaya. Jadi, ekonomi itu bukan cuma soal modal, tapi juga soal hubungan sosial. Nah, kesimpulan dari artikel ini adalah ekonomi yang baik itu butuh negara yang hadir dan masyarakat yang aktif. Kalau negara hadir dengan aturan yang baik, ekonomi bisa lebih tertata. Kalau masyarakat juga aktif dan saling mendukung, ekonomi juga bisa lebih kuat. Jadi, keduanya saling berhubungan. Nah, menurut aku, kelebihan artikel ini adalah pembahasannya mudah dipakai untuk memahami dasar sosiologi ekonomi, terutama untuk melihat bahwa negara punya peran besar dalam mengatur ekonomi. Tapi ada juga kekurangannya. Artikel ini tuh lebih banyak menjelaskan gagasan umum, jadi belum terlalu banyak contoh nyata yang detail di lapangan. Misalnya, belum terlalu fokus ke satu kasus tertentu. Nah, jadi kesimpulan akhirnya adalah dalam sosiologi ekonomi, hubungan negara dengan ekonomi itu sangat penting. Negara punya tugas untuk mengatur, menjaga keadilan, dan membantu kesejahteraan masyarakat. Sementara ekonomi sendiri selalu dipengaruhi oleh kehidupan sosial, kebiasaan masyarakat, dan hubungan antar manusia.
Karena itu, negara dan ekonomi tidak bisa dipisahkan. Sekian review artikel dari aku. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Semoga mudah dipahami dan juga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.